Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu wali kelas yang kami hormati. Kali ini saya akan mencoba membagikan tutorial cara membuat kelas dan mengolah kelas pada Google Classroom. Karena mengingat peraturan menteri yang terbaru, kita akan mendapatkan kuota gratis bantuan, dan itu kuotanya hanya bisa dipergunakan dengan mengakses aplikasi, salah satunya adalah Classroom, kemudian Sekolah New, lalu Ilmupedia. Kemudian langkah pertama adalah pastikan dulu kita mempunyai akun yang aktif. Kebetulan saya sudah mempunyai akun, jadi saya coba langsung saja. Kita klikkan di pencarian classroom.google.com, langsung enter ya. Karena akun saya sudah aktif dan saya sudah mempunyai kelas, maka inilah kelas saya. Nah, tetapi kita akan berbagi bagaimana cara membuat kelas. Pertama adalah ada kolom tambah di pojok kanan atas. Kita klik. Nah, di situ ada dua pilihan. Pertama, gabung ke kelas. Yang kedua adalah buat kelas. Jadi, langsung saja kita buat kelas. Kita klik buat kelas. Nah, kita centang di kolom ini, lalu lanjutkan. Nah, kita buat, misalnya apa? Misalnya kita buat kelas 1, dan kelas 1A itu, dan kelas 1 kan banyak, di SD Alulum kan banyak kelas 1. Ada kelas 1A sampai kelas 1E. Jadi langsung saya ambil aja contohnya, yaitu kelas 1A. Kelas 1A, ya. Langsung kita, atau kalau mau lengkap kelas 1A SDS Al-Ulum misalnya, bisa kita buat. Nah, langsung kita buat. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, jadinya seperti ini Bapak Ibu, kelas 1A SDS Al-Ulum. Nah, artinya kita sudah mempunyai kelas. Lalu, apa langkah selanjutnya setelah kita sudah mempunyai kelas? Langkah selanjutnya adalah kita harus membagikan kode kelas pertama dengan cara mudah, ya. Kemudian cara yang kedua dengan klik anggota. Ini ada siswa, kita klik undang siswa. Nah, kita di sini agak begitu ribet, lama, karena harus mengetikkan satu persatu. Jadi cara yang cepat adalah dengan cara yang pertama tadi. Kita membagikan kode kelas. Nah, inilah kode kelas kita. Nah, kode kelas kita. Tuh. Ada cara yang ketiga, kita salin link undangan. Kita salin link undangan. Nah, kita salin, ya. Nanti ini akan kita bagikan melalui WA. Ya, akan melalui WA nanti akan kita bagi. Nanti akan kita buktikan satu persatu. Jadi kode kelas ini nanti yang kita bagikan melalui WA kepada siswa, nanti akan kita bagikan ya. Nah, kita akan coba praktekkan dengan membagikan kode kelas dan membagikan salin link undangan. Nah, nanti jadi Bapak Ibu tinggal memilih opsi mana saja yang akan Bapak Ibu anggap mudah. Nah, jadi langsung saja ya. Setelah kita mempunyai kelas, kita undang. Nah, kita undang dulu wali murid atau siswa kita agar bergabung di kelas kita. Nah, jadi langsung kita praktekkan. Jadi di sini saya sudah mempunyai akun, yaitu akunnya sebagai siswa. Tadi saya memakai akun saya sendiri yang bernama Heri Oktari Damanik. Kemudian saya coba masuk menggunakan akun siswa. Ya, ini dia. Saya memakai akun siswa. Kita coba saja. Nah, bagaimana caranya?
caranya berbeda dengan yang kita membuat kelas. Karena kita siswa, caranya adalah sama, klik tombol tambah yang di pojok kanan atas, kita klik, maka akan muncul juga dua pilihan, gabung ke kelas, buat ke kelas. Karena ini saya ibaratnya sebagai siswa, jadi saya klik gabung ke kelas. Nah, gabung ke kelas, maka dia akan meminta kode kelas. Kode kelas ya. Nah, apa kode kelasnya? Cara yang kedua yang tadi, ini dia. Nah, kita kopikan, kita ketikkan lah. Nah, ini dia kode kelasnya tadi. Nah, ada kata gabung di pojok kanan atas. Kita klik gabung. Tunggu sebentar. Nah, maka saya sudah masuk ke dalam kelas 1A SDS Al-Ulum. Jadi beda tampilannya dengan kode kelas Al-Ulum. Karena saya klik lagi ya, sekali lagi kelas. Nah, inilah kelas saya. Artinya ada foto gurunya di sini yang saya membuat sesuai dengan akun saya. Ini kelas yang baru tadi. Nah, inilah dia kelas yang saya buat. Ini kelas yang saya buat. Tidak ada foto saya. Nah, itu menandakan ini kelas kita. Tetapi kalau siswa, di kelas siswa, maka akan muncul foto akun kita. Artinya ini kelas siswa. Ya. Jadi, itu cara yang kedua tadi ya. Bagaimana dengan cara kita membagikan salinan link? Nah, kita coba. Kita coba lagi. Nah, saya coba ya menggunakan apa namanya? Akun satu lagi, akun saya yang satu lagi. Saya coba akun saya ya, yang satu lagi. Nah, di sini banyak kelas ya, karena ini kelas yang saya buat untuk SMP dan SMA Khairul Iman. Nah, kita klik tambah atau langsung aja kita klik maaf, kita close dulu, kita langsung masukkan aja di pencarian dengan menggunakan akun saya tadi yang berbeda. Kita kontrol, lalu kita enter. Ya, kita enter. Nah, maka ini sudah menjadi kelas saya. Ya, sudah menjadi kelas saya. Jadi mudah sekali untuk bisa bergabung di kelas. Jadi apa selanjutnya? Setelah kita mempunyai kelas, nah berarti karena ini data yang dari kementerian hanya bisa untuk mengakses aplikasi pembelajaran, berarti aplikasi lain seperti WhatsApp itu tidak bisa, karena WhatsApp itu bukan aplikasi pembelajaran, tetapi aplikasi media sosial. Nah, bagaimana informasi bisa kita bagikan kepada anak murid kita? Nah, pertama melalui wall ini, forum, ada tugas kelas, ada anggota. Nah, anggota saya ada satu ya, namanya guru SD. Ya, ini dia. Nah, ini dia ya. Nah, kemudian ada nilai. Nah, jadi bagaimana cara melakukan percakapan? Yaitu melalui forum. Nah, misalnya ada informasi apa yang mau disampaikan. Nah, misalnya ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak, apa kabar? Kita buat seperti itu ya. Nah, lalu saya postingkan. Nah, ketika saya postingkan, jadi kita lihat di sini apakah ada. Bentar ya. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, langsung ada dari guru ya. Nah, langsung kita jawab, alhamdulillah.
Alhamdulillah sehat Pak. Nah, jadi disinilah semua percakapan itu dibuat. Jadi tidak butuh lagi WhatsApp. Jadi semua informasi melalui forum ini. Lalu kita lihat di forum saya. Nah, sudah ada. Alhamdulillah sehat Pak. Nah, gampang ya. Nah, lalu setelah memberikan informasi, apalagi yang mau kita buat? Absen, tentunya kita akan membuat absen. Membuat absen ada beberapa cara. Yang pertama adalah, ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Nah, yang pertama adalah dengan membuat absen harian. Membuat absen harian gimana? Caranya mudah sekali, ya. Bisa kita buat dengan, kita klik buat materi, ya. Judulnya misalnya daftar hadir gitu ya, atau kehadiran siswa, ataupun bisa absen siswa, daftar hadir siswa boleh apa aja. Jadi apa deskripsi yang kita buat? Nah, misalnya absen terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran gitu. Nah, ya. Lalu bagaimana? Kita buat melalui Google Form ya. Melalui Google Form. Nah, ini cara seperti ini bisa kita buat untuk absen 1 semester pun bisa kita buat. Karena sesuai dengan tanggalnya kan ada. Jadi di sini kita buat daftar hadir kelas 1A misalnya ya. Oke, nah apa yang mau kita buat misalnya? Daftar kelas 1A yang pertama tentunya adalah tanggal ya, tanggal. Nah, karena setiap hari boleh dibuat tanggal ya. Ini kita buat kehadiran ya, kehadiran. Nah, kehadiran ya. Dan ini wajib kita tentang wajib diisi. Setelah itu apalagi setelah tanggal? Nah, nama lengkap siswa ya, nama lengkap siswa. Oke, apa yang mau kita buat? Ya, ini jawaban singkat seperti ini ya, jawaban singkat kita pilih. Dan wajib diisi. Nah, kemudian apa lagi? Kelas. Nah, kelasnya kita buat. Nah, tetapi karena ini ada 1A, jadi nggak perlu kita buat lagi kelas kan. Ya, langsung aja kelas misalnya begitu. Atau kita buat keterangan. Kita buat keterangan. Apa yang kita buat opsinya? Pilihannya ada, saya biasa pakai drop down ya. Misalnya pertama hadir, kemudian yang kedua sakit, baru yang ketiga izin gitu ya. Nah, udah. Jadi wajib diisi. Setelah ini bagaimana? Nah, boleh kita coba lihat ya. Nah, jadi diisikan. Nah, maaf ini belum tuntas ya. Kita atur dulu. Kita buat pengaturannya dulu. Ya, batasi ke 1 tanggapan. Berarti siswa hanya boleh mengisi 1 hari 1 kali aja dia mengisi absen. Nah, kemudian tanggapannya apa yang mau? Nah, kalau menandakan bahwasanya telah terkirim, kita beri ucapan terima kasih, absen Anda telah terkirim. Nah, baru di quiz nggak usah ya, karena ini aja yang penting.
baca tanggapan ya, kita simpan. Oke, langsung kita coba ya. Nanti tampilannya kan seperti ini. Nah, kehadiran, nama lengkap siswa serta keterangan. Karena kelasnya tadi kan sudah kelas 1A. Sebenarnya bisa saja kita tambahkan misalnya ya. Nah, dari sini bisa kita buat setelah nama lengkap siswa kita buat kelas biar lebih jelas lagi ya kan. Nah, kita boleh kan hanya satu ya, jawaban singkat aja lah. Atau mau buat pilihannya, coba pilihannya cuman satu atau centang, bisa kamu buat kelas 1A misalnya ya, wajib diisi. Atau drop down boleh ya. Nah, kita coba lagi lihat. Sangat begitu mudah ya. Sini lengkap, nama lengkapnya siapa, kelas berapa, keterangannya apa ya. Nah, jadi nanti setelah itu sudah otomatis tersimpan ya. Sudah otomatis tersimpan. Kita posting, kita coba ya. Nah, kita coba dulu, kita posting. Posting ya. Oke, nah disarankan kita membuat topik dahulu ya, membuat topik. Apa saja sih topik yang paling penting? Itu pertama adalah absen ya. Kemudian kalau tidak mau absen, ini karena berhubung ini karena kelas, jadi bisa dibuat tambahannya adalah seperti materi kan gitu ya, atau bahan ajar. Baru kita buat lagi misalnya topiknya ulangan formatif ya kan. Nah, jadi yang absen tadi, yang sub ini bisa kita edit ya, bisa kita edit, baru kita berikan topik ke absen ya, karena dia kan termasuk absen, lalu kita simpan. Maka dia tidak muncul lagi di sini, tapi munculnya di materi absen. Nah, karena ini wali kelas, bisa kita buat nama gurunya. Misalnya gurunya siapa? Misalnya saya ya, PJOK. Nah, kita buat materi PJOK. Nah ya, misalnya ada lagi pendidikan agama Islam. Lalu ada lagi kita buat Arab Melayu ya, kemudian tambah lagi topik. Nah, ini kan punya, jadi kita buat masuk ke wali kelas. Nah, ya. Jadi di sini bisa kita tambahkan lagi di sini. Arab Melayu nih. Ada wali kelas, ada pelajaran Arab Melayu, ada pendidikan agama, ada penjas. Jadi nanti kita coba satu persatu. Nah, ini kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Kan sudah ada di posting masalah absen tadi ya. Sekarang kita klik. Nah, kita klik ya. Nah ini ada di forum nih, ada Heri Ultardamani memposting materi baru yaitu absen siswa. Berarti kita isilah absen. Nah, kita kan sebagai siswa. Nah, kita kliklah kolom ini.
Ya, kita klik. Nah, tanggal berapa misalnya, kan hari ini, misalnya hari ini tanggal 31 bulan 7, bulan 07, baru tahunnya adalah 2020. Lalu nama lengkapnya adalah Heri Oktari Damanik. Kemudian kelasnya 1A, keterangannya adalah hadir. Nah, kita kirim. Maka ini ada terima kasih absen Anda telah kirim. Berarti absen kita sudah terkirim. Coba kita cek di data guru saya ya. Kita cek, kita lihat. Nah, sudah ada respon 1 udah masuk ya. Artinya saya sudah mengisi absen. Gampang sekali. Gampang sekali ya Bapak Ibu ya. Lalu apalagi yang bisa kita buat mengenai absen ini? Kan di sini kelas ya. Jadi absennya nanti siswa nanti merasa bingung karena bolak-balik absen. Artinya begini, dalam pelajaran daring kan kita 2 mata pelajaran. Jadi bisa kita rombak di sini di format tadi. Di format tadi bisa kita rombak. Bagaimana caranya? Bukan hanya kelas ini, bisa kita tambahkan misalnya ya, pilih pelajarannya, ya, pilih kelasnya ya. Bisa pilih kelas atau kita buat kelas apa ini misalnya. Bisa ke wali kelas, bisa ke pelajaran PJOK, bisa pelajaran yang lain-lain ya. Nah, atau kita tambahkan lagi biar lebih mantap lagi ya. Di bawah kita buat pelajaran ya. Pelajaran artinya pelajarannya mata pelajaran. Nah, jadi ini sesuaikan dengan hari. Misalnya kita buat Senin kan, Senin misalnya PJOK, kemudian Senin agama ya, atau baru hari Selasanya apa, misalnya hari Selasanya dia sama wali kelas, berarti wali kelas bisa aja kan, bahasa Indonesia, matematika, SBDP itu kan itu sama wali kelas ya. Baru misalnya di hari Selasa kan kita pelajaran daring kita 1 hari 2 mata pelajaran. Misalnya Selasa apa lagi? Arab Melayu ya, Arab Melayu. Nah, coba kita tes dulu ini dulu ya. Nah, kita coba. Lagi. Di forum kita coba lagi ya. Ini kita coba isi lagi karena saya sebagai siswa. Oh iya, lupa, maaf. Ini harus saya edit dulu ya. Ya, simpan ya. Kita refresh dulu. Kita refresh. Oke, coba kita klik, bisa enggak ya? Alhamdulillah ya, bisa. Nah, kita coba lagi ya. Tanggal 31 bulan 7 tahun 2020 ya. Nama lengkap tadi adalah Heri Oktari Damanik. Kemudian kelasnya 1A, mata pelajaran apa hari Senin, yaitu PJOK. Nah, keterangannya apa? Hadir. Kirim. Nah, terima kasih tanggapan kirim. Berarti di pengaturan sini nanti sudah kita tengok. Nah, kalau mau lihat preset di sini bisa
bisa kita lihat ya. Kita pilih dulu ya. Kita lihat. Ya, kita lihat dulu spesiesnya. Nah, kita buka. Jadi situ lengkap ya. Heret Tari kelas 1A mata pelajaran Senin PJOK hadir. Nah, berarti sudah lengkap ya. Berarti di pengaturannya ini, nah, tidak kita perlu centang. Berarti cukup, nggak usah kita centang ya. Nah, baik, itu terkait absen ya Bapak Ibu. Jadi sekarang langkah selanjutnya adalah kita memberikan materi. Nah, misalnya saya di PJOK ya, saya buat dulu apa misalnya buat materi kan misalnya begitu. Nah, materinya misalnya gerak dasar, misalnya materi pertama ya, saya buat pertama karena materi pertama misalnya sikap tubuh misalnya ya. Jadi ini kita jelaskan apa yang mau disampaikan anak. Misalnya kita kasih salam dulu ya. Assalamualaikum. Bisa kita sapa dulu ya. Anak-anak, materi kita hari ini adalah sikap tubuh. Tugas kamu adalah hanya membaca. Misalnya seperti itu ya. Nah, kita tambahkan. Nah, mau dibuat boleh ya, mau dibuat melalui dokumen, slide, gambar, formulir boleh. Tapi karena saya udah ada, bisa langsung saya tampilkan ya filenya. Filenya langsung saya upload dari komputer saya. Misalnya saya mau kasih nih ya, misalnya saya ini sikap tubuh nih ya. Oke. Nah, jadi bisa kita lihat di sini. Kita lihat dulu materinya. Ya. Bentar ya. Nah, inilah dia kan. Jadi kan tugasnya adalah kita tadi hanya membaca. Jadi anak-anak akan membaca ini di rumah ya. Nah, lalu jangan lupa di sebelah kanan ini ada pilihan. Kita pilih topik ya, kita pilih topik. Nah, ini pelajaran apa? Pelajaran PJOK kan, berarti Bapak penjasnya harus mengisi di forum ini. Nah, kita klik PJOK, lalu posting. Nah, coba kita lihat ya. Sudah ada belum di PJOK? Nah, sudah ada ya. Coba kita lihat. Sudah ada belum? Biar kita kembali ke kelas terlebih dahulu. Ya. Di forum. Nah, ini ya. Heri Utara Damane memposting materi baru. Kita klik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, materi kita hari ini siap tubuh. Tugas kamu adalah hanya membaca. Lalu kita klik lah ini. Maka ini nanti akan membaca lah anak-anak itu di rumah ya Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana supaya dalam satu kelas ini semua guru mata pelajaran bisa masuk. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah di anggota ini, nah kita undanglah guru, kita undang siapa-siapa, masukkanlah email Pak Agamanya, email Pak Penjasnya, email Arab Melayunya. Nah, itu ya yang harus kita lakukan. Ada lagi kalau kita membuat tugas, membuat materi, dan kita mengharapkan anak itu mengerjakan materi atau tugas. Nah, misalnya pelajaran bahasa Indonesia, kita mau memberi tugas untuk menulis bersambung misalnya. Bisa. Nah, mengirimnya bisa dari sini, juga bisa dari
topik yang lain. Tetapi lebih mudah dilakukan semua di classroom. Saya rasa sampai sekian dulu Bapak Ibu. Ini yang menjadi dasar pertama, ya. Dan yang paling penting di pengaturan ini adalah di bawah ini lihat siswa dapat memposting dan memberikan, tidak ya. Siswa hanya dapat memberi komentar ya. Berarti siswa nggak bisa dapat memposting. Nah, itu kita simpan. Jadi begitulah yang bisa kita lakukan saat ini. Nanti ada yang kurang paham, boleh langsung belajar dengan saya. Saya tidak mengajari tetapi berbagi, hanya berbagi saja. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi saya hanya bermaksud untuk saling sharing saja. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.